Salam sehat, kembali bersama kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video keempat ini. Pada video pertama kita sudah bahas tentang esensi penelitian terhadap profesi keperawatan. Pada video kedua dipaparkan bagaimana perkembangan penelitian dalam profesi keperawatan dari masa ke masa sampai kepada masa yang akan datang. Dan pada video ketiga yang selaras dengan PowerPoint ketiga, kita telah membahas tentang evidence-based nursing yang merupakan pengembangan dari evidence-based practice, di mana sebagai perawat, baik dalam pelaksanaan tugas asuhan keperawatan di beragam latar belakang pelayanan kesehatan, perlu selalu mendasarkan setiap tindakan, setiap keputusan dengan dasar-dasar ilmiah, dengan bukti-bukti ilmiah, apa yang terbaik, sehingga proses perkembangan kualitas keperawatan akan terus berlanjut. Dan pada video keempat ini kita akan membahas tentang filosofi, paradigma, model, teori, dan hubungannya satu sama lain. Silahkan dibuka PowerPoint keempat. Ada sebuah kutipan bijaksana yang saya peroleh dari seorang filsuf Iran. Dan ini kita perlu pahami bersama. Nuansanya adalah nuansa atau latar belakangnya adalah filosofi Islam. Kenapa saya pilih kutipan tersebut? Karena dalam kutipan ini kita sebagai perawat-perawat Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang juga ditekankan untuk bisa hidup dengan musyawarah, berkeadilan, berkesatuan, dan kita juga dipaparkan dari awal, ditanamkan kepada kita paham Bhinneka Tunggal Ika. Dan dalam kalimat bijaksana Mula Sadra, kita dapat melihat dengan jelas definisi yang tidak perlu kita ucapkan dengan kata-kata, tapi definisi filosofi, nilai-nilai, paradigma yang kita dapat pahami, sehingga akan membentuk filsafat keperawatan kita masing-masing, yang tentunya juga disupport atau didukung oleh teori-teori keperawatan dan latar belakang kita masing-masing. Tulisan itu berbunyi sebagai berikut. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. The Quranic revelation is the light. The Quranic revelation is the light which enables one to see. Apabila kita pernah mengalami suatu kondisi, pergi keluar rumah, mendung, tidak ada bulan, tidak ada bintang, kemudian kebetulan mati lampu, dapat dibayangkan betapa gelapnya lingkungan. Bahkan mata yang paling sehat sekalipun tidak akan dapat mengidentifikasi objek yang dekat. Karena walaupun mata kita sehat, cahaya bulan, cahaya bintang, dan cahaya matahari yang semuanya adalah ciptaan Tuhan memampukan kita untuk melihat. Kita lanjutkan. It is like the sun which casts light lavishly. Kebenaran Al-Quran sebagai rahmatil ilahi untuk agama Nasrani, Alkitab untuk agama Hindu, Veda. Semuanya ini adalah bagaikan kebenaran
yang memancarkan cahayanya, yang memampukan kita untuk melihat. Paragraf kedua. Philosophical intelligence is the eye that sees this light, and without this light, one cannot see anything. Filsafat kita yang berisi dalam, yang merupakan isi dari pikiran, karunia ilahi, bagaikan mata. Artinya, kebenaran datang masuk, memampukan pikiran kita, mind, sebagai mata untuk melihat. Ini penting sekali. Seorang anak terlahir bersih bagaikan kertas yang putih. Ayah dan bundanya ingin anak tersebut, karunia Tuhan tersebut, bertumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak generasi muda yang kuat dan sehat, dan menjadi aset bangsa, dan terlebih menjadi alat Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran kepada sesamanya. Apabila kita perhatikan, anak kecil tumbuh dengan pikiran yang sehat, memperoleh nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Pada saat dia hendak mengulurkan tangannya mengambil barang anak yang lain, ayah atau ibunya dengan lemah lembut akan menahan tangannya, dengan lemah lembut akan menegur, "Nak, itu barang orang lain." Sehingga nilai yang ditanamkan kepada anak tersebut bahwa mengambil barang orang lain adalah tidak baik. Apabila anak yang tadi melakukan serangan kepada anak yang lain, maka ayah ibunya dengan lemah lembut memeluk dia dan mengatakan, "Nak, memukul orang lain itu tidak baik." Ini akan tumbuh, berkembang, sampai anak tersebut berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kakek, nenek, paman, guru mengaji, guru di sekolah, ulama, mengajarkan nilai-nilai yang lebih. Sehingga nilai-nilai tersebut membentuk cara memandang kehidupan dari anak tersebut. Apabila dia diarahkan kepada sesuatu yang benar, maka interpretasinya terhadap fenomena-fenomena kehidupan akan mengarah kepada kebenaran. Sebagai contoh di Indonesia, dari zaman ke zaman diwariskan kepada kita. Apabila kita mengalami musibah, selalu dikatakan, untung tidak terjadi yang lain. Tetaplah kita bersyukur. Hal tersebut sangat penting karena membentuk nilai yang positif dalam diri anak itu. Dan ini menentukan apabila anak tersebut memilih profesi, dia akan menjadi perawat yang baik, akan menjadi akuntan yang baik, menjadi abdi negara yang baik, dan akan juga menjadi ulama-ulama yang baik. Nilai-nilai membentuk pikiran dan perilaku. Pikiran dan perilaku